Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, masih dalam suasana proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga Indonesia, negara yang berdasar pada Pancasila, ideologi bangsa yang berkiblat pada Pancasila, senantiasa dilindungi oleh Allah dari seluruh bahaya malapetaka dalam segala bentuknya. Apakah yang dilakukan secara masif, terstruktur, dan membudaya, ataukah karena kelalaian anak manusia, bangsa Indonesia. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang hari ini berkelimang dengan dosa-dosa diampuni oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa, dan saudara-saudara kita yang sakit diberikan kesembuhan, sehingga dengan sembuhnya merdeka jiwanya, merdeka raganya, mampu untuk berkarya demi keluarga, masyarakat, nusa, dan bangsa. Dan mereka yang bepergian mudah-mudahan diberikan keselamatan, kesehatan sampai di tempatnya dan bisa pulang kembali dengan selamat. Mereka yang bekerja, boleh jadi hari ini lembur. Saudara-saudara kita, mudah-mudahan semuanya diberikan taufik, hidayah, inayah, kekuatan, petunjuk pada jalan yang lurus, kemauan mengabdi bukan karena syahwat syaitani. Kali ini kami angkat kembali Fitrah Merdeka bagian ke-6 pada data ke-18.409 di serial Sabdana. Fitrah merdeka takkan membiarkan demokrasi hidup merajalela. Pikiran dari, oleh, dan untuk rakyat mengada-ada. Pikiran berkhidmat dunia semata mengantar sesat manusia. Sesat di dunia, terlebih di akhirat kelaknya. Fitrah merdeka manusia Indonesia mengikuti kepercayaan agama, fitrah yang melahirkan dasar negara, ideologi bangsa. Fitrah manusia di dunia hakikatnya berdasar Pancasila. Pukul 15.52 sampai 54 waktu Indonesia bagian Barat, tanggal 1 Agustus 2024. Pemirsa, insya Allah hari ini kami dianugerahi oleh Allah menulis sabdana khusus tema yang berkaitan dengan kemerdekaan atau proklamasi. Itu insya Allah sudah mencapai angka 199 syair. Ya. Semuanya kami dasarkan pada dokumentasi, ya, dan termasuk di dalamnya hasil dialog kami terutama dengan saudara-saudara kami, guru-guru kami tercinta yang ada kesediaan untuk diajak dialog di dalam arena dunia maya, WhatsApp, jaringan pribadi,
dan yang lainnya. Pemirsa, fitrah merdeka takkan membiarkan demokrasi hidup merajalela. Sungguh berkali-kali kami pegang buku di samping kiri saya ini, Republik karya Plato. Plato bertutur bahwa demokrasi itu sama buruknya, sama jahatnya, sama nistanya dengan oligarki. Jadi, jika kita berusaha menerapkan demokrasi, maka demokrasi itu yang katanya pikiran demokrasi itu dari, oleh, dan untuk rakyat, itu sebenarnya hanya mengada-ada. Karena kita sangat paham sekali, semakin kesini, artinya itu semakin bertambah bulan, semakin bertambah tahun, semakin bertambah windu, semakin bertambah abad, demokrasi kian menunjukkan sifat aslinya yang jelas, pembohong, tukang kriminalisasi, orang-orang yang menyuarakan kebenaran. Yang paling menyakitkan adalah menggarong harta kekayaan negara di tengah himpitan rakyat jelata, mengais rezeki, bahkan ada yang di tengah-tengah gundukan sampah. Apalagi kalau kita berjalan di malam hari. Tidak perlu jauh bagi kami, hanya menyusuri kota Malang saja. Jam 1, setengah 2 malam, kita menyaksikan saudara kita sembari menunggu dagangannya untuk mencari atau menunggu pembeli. Ada yang terlelap tidur karena terlalu lelah, penat. Dan kalau kita wawancara, mereka tidak sekedar lelah fisik, tetapi lelah otaknya. Sehingga kolbunya yang cerdas itu berkata, pun napa wontene mawon, Pak, kula trami. Apa adanya saja, Pak, saya terima. Kalau kita tali hubungkan dengan kehidupan tasawuf, maka Buya Hamka bertutur, ya, itulah yang disebut qanaah. Ya, kami sengaja mengambil yang ulama Nusantara, ya. Karena yang cerdas tidak saja banyak, tapi sangat banyak. Sejak abad 18-19. Jadi qanaah bukan hanya milik pejalan-pejalan sufi, makom-makom para kiai, ustazah, punyai, tuan guru, dan seterusnya. Tetapi pejalan sufi tanpa buku, ya, tulis tanpa papan kasunyatan jati. Jadi membaca tanpa papan, tanpa tulisan yang sejatinya tulisan adalah membaca ayat-ayat yang disuguhkan secara langsung oleh Allah. Termasuk di dalamnya adalah ayat-ayat yang bertalian dengan rezeki. Bertalian dengan demokrasi, pikiran berkhidmat dunia semata mengantar sesat manusia. Ini silahkan, ya, bagi saudara-saudara kita yang ahli di dalam tafsir Al-Quran, ya, tetapi kami memahami dari sisi ilmu politik. Surah
Al-An'am ayat 116. Jika kalian mengikuti kebanyakan orang. Artinya suara-suara massa, suara-suara demokrasi yang sudah dimobilisasi tanpa hati nurani. Siapa yang dimobilisasi? Orang-orang yang dengan sukarela, rakyat jelata menerima rezeki, mohon maaf ya, bagi sang konglomerat rezeki recehan. Tetapi bagi rakyat jelata, seberapapun rezeki itu dan berupa apapun, sangat bermakna. Sungguh juga sangat disayangkan. Ada yang mengundang para tokoh-tokoh agama begitu ya. Kemudian di samping kiri kanannya kitab-kitab yang berbahasa Arab, kitab-kitab kuning, pertebaran. Tetapi yang disuguhkan adalah amplop. Ucapan terima kasih karena katanya sudah memenangkan pemilihan X begitu ya. Kemudian sekarang harus kita menangkan ini. Nah sekarang ya, panggung sandiwara itu bukan sekedar sandiwara, tetapi sandiwara yang politik ya, bukan politik ya. Kalau politik itu bijaksana, berdasarkan keimanan dan keilmuan yang benar-benar berhikmat kepada Tuhan yang Maha Esa. Bukan berhikmat kepada dunia semata, harta tahta, wanita atau pria. Jangan hanya wanita saja. Karena kalau kita harta tahta wanita, seolah-olah hanya pria yang butuh wanita. Tetapi sudah lama di kota-kota besar, termasuk kota sebesar Malang. Ya. Dan ini realitas data yang kami dengar sendiri dari pelaku. Bahwa seseorang yang menjadi informan kami, seorang pejabat di satu tempat, mengatakan dengan lugasnya, dengan terus terangnya. Karena memang salah satu style, ya, gaya dari seorang peneliti kualitatif itu ketika mendulang data, jangan sampai terkesan membawa ya alat rekam kalau sekarang apa itu gadget atau handphone atau gawe begitu. Tidak. Tapi kita berbicara secara natural, seperti jagongan di warung kopi gitu ya, atau jagongan di rumah gitu. Apa kata sang pejabat itu? Saya tidak kuat melayani tante-tante itu. Karena 3 hari saya tidak boleh keluar dari kamar. Semua tersedia. Tetapi saya harus melayani hasrat seksualitasnya. Semalam 2-3 kali. Kita bisa bayangkan. Semalam 2-3 kali, selama 3 kali, selama 3 hari. Anggap saja 9 kali. Karenanya sampai sulit turun dari ranjang. Pikiran-pikiran yang berhikmat kepada dunia sesat. Demokrasi demikian. Saya tidak membenci demokrasi. Tetapi di usia saya yang kepala 6 ini, justru berterima kasih pada orang-orang yang menyuarakan demokrasi. Karena semakin disuarakan, semakin lantang dan semakin diterapkan, semakin menjelaskan kepada kita secara gamblang bahwa demokrasi memang tidak berakar dari Pancasila. Nah, bukankah Pancasila itu masih baru saja? Tidak baru. Karena Bung Karno sendiri sudah di buku yang merah-merah itu, ya, naskah persiapan
Undang-Undang Dasar 1945 jilid 1 dan sampai 3 yang ditulis oleh Profesor Mr. Haji Muhammad Yamin. Apa kata Bung Karno? Saya gali dan gali, bukan saya ciptakan, tetapi saya menggali dari bumi Nusantara, dari bumi Indonesia. Menggali itu sesuatu yang ada. Dan kita niscaya hormat pada para empu yang menggurat karya-karya sastra, di antaranya saudara-saudara kita yang Buddha menulis. Ya, ada Empu Prapanca, Empu Tantular, ya, Empu Sendok, dan yang lainnya. Ya kalau sekarang boleh dikata empu, zaman dulu itu syekh. Syekh itu menurut Profesor Dr. Muhammad Yamin, yang tepat itu adalah untuk guru besar. Guru besar itu yang tepat adalah untuk orang yang mengajar atau pernah mengajar. Bukan sembarang orang diberikan gelar Dr. honoris causa, Profesor honoris causa. Mestinya tidak, begitu ya. Jadi kalau memang seorang pejabat ataupun figur-figur yang berhasil ya membangun bangsa dan negara ini, silahkan diberikan kehormatan itu, tetapi mestinya juga harus berkarya. Tunjukkan karyanya. Jadi ada pidato ilmiah ya boleh jadi cuman 1 lembar, bahkan 7 baris boleh gitu. 7 baris 7 kata boleh seperti itu. Tetapi esensinya dijelaskan. Esensi 7 baris 7 kata ya, hanya 70 atau 49 kata itu ya. Itu dijelaskan dengan bagus dan mampu untuk dalam tanda petik diuji. Diuji itu bukan untuk lulus tidak lulus, tapi ditanya oleh sejumlah doktor dan guru besar kemudian mampu memberikan jawaban. Nah itulah orang-orang yang berhak pantas menjadi empu, menjadi syekh, menjadi penyandang gelar Dr. honoris causa ataupun guru besar kehormatan. Orang yang demikian itu tidak sekedar berkhidmat kepada dunia, tapi berkhidmat kepada Tuhan Yang Maha Esa demi nusa bangsa, negara, bahkan dunia. Karena itu demokrasi itu sesat di dunia, terlebih nanti di akhirat. Ya. Mengapa kami katakan sesat? Karena tidak ada rujukan. Kalau saya mengatakan rujukan itu keterbatasan lidah kita, pikiran kolbu kita, otak kita untuk memberikan penjelasan. Karena Al-Quran, As-Sunnah, ya Tipitaka, Bhagavad Gita, ya, kemudian Sisu, Alkitab, Taurat, Zabur, Injil. Kalau kita tidak menyebut referensi kitab suci, mau disebut apa lagi? Karena saya diprotes, masa kitab suci dijadikan referensi saja? Referensi itu kalau kitab suci bagi kami, itu adalah pedoman. Pedoman hidup untuk bekal kita sementara mati dan hidup lagi. Ini bagi orang yang beriman. Karena itulah kami memberikan penawaran hikmatologi. Ya, itu di dalam kerangka pemikiran filosofis ya, yang dibidani oleh Thales dan yang lainnya. Ya, dan kita sudah terlalu lama percaya bahwa filsafat induk segala ilmu. Tapi kami mencoba menjelaskan, setidaknya untuk kami sendiri dan beberapa kawan kami, santri-santri kami, ada yang sarjana, ada yang doktor, ada yang magister, praktisi, ya, birokrasi, mulai tersadar bahwa, oh iya, ternyata induk ilmu itu adalah hikmah. Nah, hikmah itu asli dari Allah. Ya. Dari Allah, Gusti, Sang Yang Widiwasa.
Ya, Hare Krishna, silahkan. Saya tidak sinkretisme, tidak. Tapi itu untuk menghargai saudara-saudara kita. Fitrah merdeka manusia Indonesia itu mengikuti kepercayaan dan agama. Ini fitrahnya manusia Indonesia. Ya. Fitrah yang melahirkan dasar negara, ideologi bangsa. Jadi sangat kita sayangkan kalau ada orang yang mengatakan dasar kita itu cukup Al-Quran dan hadis. Bahkan tidak ulama. Karena apa? Kita bisa tampilkan sendiri. Kalau sudah demikian maka referensi menjadi terdiskreditkan. Ya. Tereduksi hanya pendapat sendiri. Dalam wawancara kami yang mendalam, ada kami ketika kami membaca buku, ya kemudian dia mengatakan, wah Ustadz, kami dipanggil Ustadz, kalau saya tidak pernah membaca buku begitu, buat apa? Itu kan karangan manusia. Saya langsung baca Al-Qur'annya tanpa terjemah, dan saya bisa menafsirkan sendiri. Nah, lupa bahwa Al-Quran itu mukjizat dari Rasulullah Muhammad SAW. Dan beliau Rasulullah Muhammad SAW itu bertutur dalam kalimah yang sangat hikmah. Di bawahnya firman Allah. U'titu jawimi al-kalim. Aku memiliki mukjizat. Kalimat yang tersempurna, yang paling paripurna. Kemudian mufasir dan muhadisin Malaysia menerjemahkan, itulah Al-Quran wa sunnatur Rasul. Dan kami menerimanya. Ya. Jadi hikmatologi dalam tataran metodologi keilmuan, ya, filsafat. Kemudian hikmatokrasi dalam tataran sistem pemerintahan itu sama sekali tidak bermaksud sekedar menjadikan kitab suci, ya, Al-Quran dan seterusnya tadi, ya, Al-Quran, Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Taurat, Zabur, ya, Injil, kemudian Tipitaka, Bhagavad Gita, Sinsud, dan kitab-kitab Saptodharma dan yang lainnya. Kita tidak sedang menjadikan referensi dalam tanda petik seperti buku-buku begini, tidak. Tetapi lebih dari itu, kita justru bersumber dari hikmah itu. Bahkan satu kata, the supreme of grand theory, hikmah. Fitrah manusia di dunia hakikatnya berdasar Pancasila. Ini adalah hipotesis kami. Dan inilah keyakinan kami. Dan kami tidak memaksakan pada siapapun termasuk pada kami sendiri. Ya, orang harus menerima hikmatologi, hikmatokrasi, tidak. Tetapi ini adalah hasil dari pemikiran kami yang cukup lama. Sejak kami belajar agama secara lebih detail begitu ya, untuk ukuran kami yang sederhana, melalui guru-guru kami yang ada di SMA Islam Bersubsidi Malang di Jalan Kartini nomor 2 Kota Malang, dan guru-guru kami yang datang dari seluruh penjuru Indonesia, termasuk di dalamnya ada almarhum Isid Mutakin, ya, Profesor Doktor itu ya, yang dulu pernah rektor Universitas Islam Bandung, ya. Kemudian sangat banyak sekali, ya, dari ITB, dari IPB, dari UNER, termasuk guru kami tercinta, sang pejuang sejati, Bung Tomo, ya. Karena kami masih sempat berguru secara langsung pada beliau lewat kelas yang diadakan di Masjid Jenderal Ahmad Yani, Kota Malang, Jalan Kahuripan. Pada saat kami SMA, ya, sampai dengan mahasiswa di tahun-tahun awal.
Karena itu fitrah merdeka di dunia hakikatnya berdasar Pancasila, karena orang yang memiliki peri kemanusiaan itu pasti orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang memiliki keadaban itu orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang memiliki hikmat di dalam dada, ya, kecerdasan kalbunya, pasti orang yang bertuhan. Orang yang menuntut keadilan adalah orang yang bertuhan. Orang yang tidak berkeadaban, tidak mengenal persatuan, tidak mengenal hikmat kepada Tuhan, tidak mengenal perwakilan, tidak mengenal keadilan, tidak mengenal peri kemanusiaan, jelas dia adalah orang yang menjauh dari Tuhan. Boleh jadi memang bertuhan, tampak di mata manusia. Ada yang sholat, ada yang sembahyang. Ya, sholat untuk orang Islam, sembahyang untuk saudara-saudara kita yang lainnya. Sama saja hakikatnya menyembah Tuhan. Teringat kami akan pesan Rasulullah Muhammad SAW. Ya'ti 'alan nas zamanun yusoluna wala yusolun. Hadis dari riwayat Imam Ahmad. Dan Musnad Imam Ahmad itu salah satu sumber dari Sahih Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Insya Allah mudah-mudahan kami tidak salah. Gitu ya. Jadi Rasulullah sudah menjelaskan, nanti banyak orang yang sholat, tetapi dia tidak sholat. Ini terjemahan atau penafsiran secara langsung oleh sang penafsir mutlak. Tapi bukan penafsir, itu hanya bahasa kami yang terbatas ya. Yakni adalah Rasulullah Muhammad SAW ketika menjelaskan tentang surah ke-19 ayat 59. Ya. Di mana Allah menjelaskan nanti setelah generasi kamu ya Muhammad, ya sahabat-sahabat Rasulullah itu kalau kita maknai secara agak leluasa, maka akan datang generasi yang melalaikan sholat, yang tidak memaknai sholat dalam kehidupan sehari-hari. Mereka itu hanya orang-orang yang nantinya akan tersesat. Nah, inilah yang kemudian melahirkan riwayat dari Imam Ahmad itu. Salah satunya ini, mohon maaf kalau kami keliru gitu. Karena ini ruhnya sama. Kalau kami meminjam dari kaidah usul fikih yang disampaikan oleh Syekh Jamal Al-Banna, Mesir, sang legendaris, adik dari Hasan Al-Banna yang mencetuskan pan-islamis. Ya. Di mana orang Islam itu niscaya menyatu dalam kekeluargaan, kebersamaan. Semoga Indonesia merdeka ke-79 tahun yang ditandai dengan maraknya demonstrasi di mana-mana tidak sekali lagi menjadikan rakyat dan rakyat bentrok. Ya. Karena rakyat kalau sudah diberikan baju oleh rakyat dengan merek tertentu, ya, yang bernama pejabat, ya, dengan merek tertentu juga, bajunya juga baju tertentu, ada yang coklat, ada yang doreng, ya, ada yang biru dan yang lainnya, maka dia jangan sampai berhadapan dengan rakyat, karena hidup mereka justru dihidupi oleh rakyat. Pangkat mereka justru ditopang oleh rakyat. Makanan enak mereka justru disuapi oleh rakyat. Perhiasan mereka justru dihiasi oleh rakyat. Aneka aksesoris yang dikenakan ada di tubuhnya, yang ada di lehernya dan yang ada di jemari-jemarinya,
suguhan dari rakyat. Kalau Anda tidak merasa itu suguhan dari rakyat, maka menipu diri sendiri. Mudah-mudahan saudara-saudara kita semuanya sebangsa, setanah air, bahkan seluruh dunia, termasuk saudara-saudara kita di Palestina, ya, termasuk saudara kita yang saudara dalam pengertian manusia, ya, yang menjajah, diberikan kesadaran untuk tidak menjajah, tidak menginvasi dengan alasan apapun. Tapi kita bisa duduk bersanding, bermesraan dalam lita'arofu, saling memberikan kontribusi. Tidak sekedar mengenal, tapi mengenal apa kebutuhan saudaranya. Memberikan sumbangsih, saling memberikan sumbangsih, tidak saling mencela, tidak saling mencakiti, dan tidak saling menista. Itulah hakikat dari ruhnya Pancasila. Tepo seliro, saling merasa kalau kita berbuat baik, maka kebaikan akan dikembalikan kepada kita berlipat-lipat. Manakala kita berbuat buruk, dikembalikan hanya setingkat dengan keburukannya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Terima kasih atas dukungan Anda. Semoga Tuhan senantiasa memberkahi kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek biologi dan bersyariah, agama ada kesamaan.